bolong, uangnya kemana? Loh, kok alarmnya nggak nyala? Kok nggak ada yang ketangkep kamera? Mereka masuk lewat mana? Udah jelas banget bahwa mereka telah dirampok. Hey guys, it's Nessie and welcome back to History Telling. Di season ini kita membahas kasus-kasus pencurian atau perampokan terbesar dalam sejarah. Sebelumnya kita udah bahas perampokan di Louvre, Paris yang baru aja terjadi, perampokan sirup Kanada yang gak masuk akal banget, Antwerp Diamond Heist, perampokan berlian terbesar dalam sejarah. Pokoknya ini guys yang udah naik. Setiap episode aku terkaget-kaget bener-bener kayak, hah? Dan bersiaplah untuk terkaget lagi dengan episode hari ini. Bangko Central Burglary atau Bangko Central Heist, perampokan bank yang dianggap paling ambisius dari yang pernah ada. Di tahun 2005, Brazil sempat dibuat gempar dengan salah satu perampokan yang dianggap paling canggih dan membingungkan dalam sejarah Brazil. Yang hilang itu bukan sekedar beberapa juta, melainkan mencapai lebih dari 164 juta real Brazil, setara dengan 70 juta US dollar pada saat itu, atau sekitar 684 miliar rupiah. Di Brazil sendiri, perampokan ini disebut sebagai perampokan bank terbesar yang luar biasa rapih, ambisius, dan sangat-sangat berani. Bahkan portal media Brazil menyebutnya sebagai Do Mais Mirabolante Assalto da História do Brasil, atau perampokan yang paling fantastis dalam sejarah Brazil. Jauh melampaui perampokan bank biasanya. Dan yang paling gila dari perampokan ini, tidak terjadi sama sekali perkelahian, tidak ada alarm yang berbunyi, dan sama sekali tidak ada saksi mata. Bagaimana uang sebesar 600 miliar bisa raib gitu aja, tanpa saksi mata sama sekali, tanpa tercium desas-desusnya, tanpa diketahui siapa yang melakukan? Hari ini kita akan bahas bersama. Yang jelas guys, ketika para pegawai Bangko Central di Fortaleza, Brazil datang bekerja pada Senin pagi, tanggal 8 Agustus tahun 2005, mereka menemukan satu hal yang mustahil. Uang seberat 3 ton lenyap begitu saja. Hanya satu pikiran di benak semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Este é o cenário do maior assalto a banco já realizado no Brasil. A casa de fachada verde foi base da quadrilha durante 3 meses. O alvo era este prédio, a sede do Banco Central de Fortaleza. Jadi ini semua berawal dengan seorang pria bernama Antonio Josevan Alves dos Santos atau Alemão. Alemão ini baru aja gagal melakukan perampokan terhadap perusahaan pengangkut uang di Brazil. Ngobrol lah dia sama temennya, Decimar Neves Queiroz atau Gordinho yang merupakan mantan satpam keamanan di Bank Sentral Brazil, Bangko Central. Pas Alemão curhat, iya nih aku gagal merampok. Gordinho bilang, kamu mau merampok? Kenapa nggak ngerampok Bank Sentral aja? Mendengar jawabannya Gordinho, Alemão langsung bilang, hah kamu gila? Ngerampok Bank Sentral? Gimana juga orang bisa ngerampok Bank Sentral? Gordinho ngomong, lah kan aku pernah kerja di Bank Sentral. Aku tahulah informasi-informasi dalam. Ada nih sebuah brankas di dalam Bank Sentral yang sistem keamanannya itu lemah. Di sana ada CCTV sih, tapi nggak merekam semuanya. Bahkan sensor keamanan yang ada di sana juga mudah banget dihindari atau dinetralkan. Alemão seakan mendapatkan inspirasi pada hari itu. Sesuatu yang dia pikir tadinya sama sekali tidak mungkin menjadi sebuah pintu yang perlahan terbuka. Sebuah ide yang mulai dimasak di kepalanya. Dari percakapan kecilnya bersama Gordinho, Alemão mulai perlahan-lahan membangun rencana besar. Salah satu ide gilanya adalah bagaimana kalau mereka mendapatkan akses ke gedung Bank Sentral melalui terowongan bawah tanah. Alemão juga mulai bermain catur, memilih kira-kira siapa orang-orang yang akan tergabung di dalam timnya. Kalau misalkan beneran dia akan mengeksekusi rencana terowongan, dia juga akan membutuhkan dana. Dari situlah dia kepikiran salah satu teman lamanya, seorang anak muda usianya baru 26 tahun yang dikenal dengan nama Luis Fernando Ribeiro. Anak muda ini mendapatkan julukannya Fernandinho atau Little Fernando, Fernando kecil, karena usianya masih muda banget, tapi pengalamannya dalam dunia kriminal nggak main-main. Fernandinho juga punya uang yang banyak banget, karena sebelumnya dia cukup berhasil dalam menjalankan bisnis perdagangan obat-obatan terlarang. Akhirnya Alemão menghubungi Fernandinho di Sao Paulo, menawarkannya untuk bergabung dalam ide gila proyek besar ini dan memberikan Fernandinho tugas untuk mencari pekerja, mencari donatur, sekaligus koordinator di Sao Paulo. Fernandinho mendengar rencananya Alemão, dia langsung, I'm all in. Aku ikut.
Bahkan dia bersedia untuk mengeluarkan dari kantongnya sendiri ratusan ribu real untuk merealisasikan rencana gila ini. Dia membiayai gaji orang-orang, tiket pesawat ke Fortaleza, tempat tinggal, logistik, dan merekrut tim spesialis yang diisi oleh orang-orang bertalenta guys, yang punya pengalaman yang cocok untuk merealisasikan rencana gilanya Alemão. Lagi-lagi, rencananya adalah untuk membangun terowongan raksasa di bawah Bank Sentral Brazil untuk menyelundupkan uang keluar dari brankas mereka tanpa tercium sama sekali. Rencana ini digodok dengan sangat matang guys, pelan-pelan dieksekusi. Dan dilansir dari media independen, rencana ini juga didukung oleh organisasi mafia paling kuat di Brazil, yaitu PCC, Primeiro Comando de Capital. Selama berbulan-bulan, Fernandinho dan Alemão mulai merekrut orang-orang yang tepat, spesialis-spesialis. Mereka juga menyewa sebuah rumah yang letaknya nggak jauh dari bank sentral, sekitar 100 meteran aja. Dan agar nggak ada aktivitas yang kelihatan mencurigakan, rumah tersebut bahkan digunakan sebagai kedok, jadi semacam kantor yang dibilang untuk perusahaan landscaping atau penataan taman. Jadi nggak ada yang curiga nih kalau misalkan ada orang keluar masuk dari rumah tersebut bawa tanah, rumput, karung pasir, dan nggak akan ada yang kebayang bahwa barang-barang tersebut sebenarnya sedang digunakan untuk membuat sebuah terowongan raksasa. Selama 3 bulan penuh, 40 orang direkrut bekerja siang malam untuk menggali terowongan yang panjangnya sekitar 80 meter di kedalaman 4 meter di bawah tanah dengan diameter 70 cm. Terowongannya hanya cukup untuk 1 orang merayap di dalamnya, tapi lengkap dengan semua yang dibutuhkan dari penerangan, sirkulasi udara, bahkan terowongannya dilapisi sama kayu dan disanggah oleh batang besi untuk memastikan bahwa terowongan ini aman guys. Gak akan runtuh dan membahayakan orang yang ada di dalamnya. Dan selama penggalian guys, gilanya mereka berhasil menyingkirkan sekitar 30 ton tanah tanpa ada siapapun yang curiga. Semuanya dikemas rapi di dalam karung, dikeluarkan sedikit demi sedikit dari rumah perusahaan mereka. Sementara nggak ada yang tahu mereka sedang membangun terowongan bawah tanah yang bahkan melintasi salah satu jalur paling sibuk di Fortaleza, Dom Manuel Avenue. Bayangin guys, kalian jalan-jalan sore di SCBD tanpa tahu di bawah tanah lagi ada orang menggali untuk melancarkan rencana perampokan besar di sejarah. Rencana yang menghabiskan berbulan-bulan. Sampai akhirnya setelah rencana ini matang, hari yang ditunggu akhirnya tiba. 5 Agustus tahun 2005 di sore hari, pada hari Jumat, memulai fase pertama dari rencana mereka. Lewat terowongan sepanjang 80 meter yang sudah rapih, mereka menyusuri bawah tanah sampai tepat di bawah lantai brankas dari Central Bank. Branco Sentral. Dengan estimasi dan perhitungan yang tepat, mereka tahu persis guys brankasnya tuh ada di mana dan mereka sudah siap untuk membobol brankas yang berstruktur beton dengan besi setebal 1,1 meter. Dengan peralatan profesional, mereka mulai melubangi dasar brankas dengan menggunakan mata bor dan gerinda berujung berlian yang mampu menembus masuk ke dalam brankas dan nantinya mengangkat hasil curian mereka. Akhirnya mereka berhasil mencapai uang-uang yang mereka tuju dan mereka pun masih menggunakan strategi untuk mengambil uang mana yang mereka pilih. Jadi mereka nggak sembarang nyuri semuanya. Mereka sengaja memilih uang-uang lembaran 50 realan yang tidak memiliki nomor seri. Dan uang-uang ini memanglah uang yang sedang menunggu giliran untuk dimusnahkan. Jadi uangnya lumayan ngacak dan sulit banget untuk dilacak. Hasilnya mereka berhasil mengambil 3 ton lembaran uang yang kemudian dicatat mencapai 164 juta real Brazil. Uang-uang itu guys ditumpuk sama mereka di gerobak terus dibawa balik ke rumah perusahaan mereka dan langsung disebar ke rute pelarian yang sudah mereka rencanakan. Jadi ada yang dibawa ke kota-kota sekitar, ada juga yang dilarikan ke negara bagian lainnya. Semuanya dilakukan over the weekend, bahkan nggak sampai minggu tanpa ada kecurigaan setitik pun guys. Gak ada yang mikir sama sekali bahwa ini sedang terjadi. Sampai kayak tadi aku ceritain di awal, pada pagi tanggal 8 Agustus 2005, para pekerja kembali kerja. Suasana Banco Sentral yang tadinya biasa aja. Senin pagi, ada yang semangat kerja, ada yang setengah-setengah ngantuk ya. Para pegawai datang kerja seperti biasanya. Tapi ketika mereka mengecek ruang berangkas, yang pertama kali ngecek, shock luar biasa. Kemudian diikuti sama semua orang yang kerja di sana juga shock. Di hadapan mereka melihat ada lubang di tengah brankas beton dan uang-uang pecahan 50 real di sekitarnya. Semua lenyap. Yang tersisa adalah kaleng minuman berenergi dan karton jus buah yang berserakan di lantai. Kebayang gak guys kagetnya? Kalau misalkan kalian kerja di sana pasti kalian kayak, hah? Loh kok bisa? Kok bolong? Uangnya kemana? Lah
ini minuman siapa? Loh, kok alarmnya nggak nyala? Kok sama sekali nggak ada yang tahu? Nggak ada yang ketangkep kamera? Mereka masuk lewat mana? Bolongan maksudnya? Gimana? Ya nggak? Ya udah, at that point udah jelas banget bahwa mereka telah dirampok. Tanpa banyak cincong, mereka langsung lapor ke polisi. Kemudian tim polisi federal datang, melakukan olah TKP, menuruni lubang di bawah berangkas untuk tahu ini lubangnya mengarah kemana, dan disuguhkan dengan pemandangan yang nggak masuk akal. Terowongan sepanjang 80 meter yang lengkap dengan ventilasi canggih, penerangan listrik, dan infrastruktur yang kokoh. Ada sisa kabel, papan kayu penahan, bahkan bekas roda gerobak kecil di sepanjang dindingnya. Polisi juga menemukan salep luka bakar, botol minuman isotonik, tanda bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan dadakan, alias tanpa mereka ketahui, rencana ini sudah digodok selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Karena dengan adanya bukti-bukti tadi, para pekerja itu cukup lama ada di bawah situ. Akhirnya polisi menyadari kalau ujungnya terowongan itu adalah sebuah rumah, mereka mengikuti jalurnya, dan mereka mengerti bahwa pencurian ini bukanlah sistem kebut kerja semalam, tapi proyek besar yang disiapkan entah oleh siapa. Yang jelas mereka bukanlah orang biasa-biasa saja dan pastinya punya uang. Sistem kerja kebut semalam. Sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam. SKS. SKS. Soalnya tadi kakak nyebutnya Sistem kerja kebut semalam. sistem kebut kerja semalam. Ya itulah, kalian mengerti ya. Hari-hari pertama, polisi masih dibuat bingung luar biasa, guys. Pekerjaannya tuh rapi banget, sampai buktinya tuh hampir nggak ada. Dikit sekali. Tapi sayangnya, Alemão, Fernandinho, dan timnya melakukan satu kesalahan kecil yang membuka semuanya. Jadi, salah satu bagian dari rencana ini adalah untuk membeli mobil untuk mentransport uang-uang yang ada, ya kan, uang-uang yang mereka curi. Salah satu anggota kelompok itu membeli 11 mobil sekaligus, guys, secara tunai. Transaksi ini adalah transaksi yang cukup aneh dan mencurigakan dan akhirnya tercium oleh polisi. Jadi rencananya adalah mobil tersebut kan pasti nanti diantar nih ya, menggunakan satu truk mobil. Kalau misalkan kalian pernah lihat di jalan raya, satu truk isinya ada mobil-mobil. Nah, ini ceritanya sama, tapi mobil-mobil yang diantar itu udah diisi uang. Mestinya kalau ada satu truk mobil lagi nganter mobil-mobil baru, masa dicek sama polisi isi mobilnya apa, itu kan datang dari pabrik. Salahnya adalah satu, mobil-mobil tersebut dibeli sama satu orang. Jadi polisi penasaran dong, siapa nih kok tiba-tiba beli 11 mobil pakai uang tunai? Sebuah truk yang membawa mobil-mobil tersebut dihentikan, guys, di Minas Gerais, dan di dalam 3 mobil ditemukan uang tunai sebesar 6 juta Brazilian real. Akhirnya ketahuan dong bahwa mobil-mobil ini ternyata buat nyelundupin uang. Dicari siapa yang beli. Ternyata adalah seorang pria bernama José Charles Moraes. Com o dinheiro na mão, os bandidos cometeram outra falha. Compraram 10 carros de uma só vez à vista nesta loja. Um dos compradores é este homem, José Charles Moraes, dono de uma transportadora. Ele foi preso em Minas, levando 11 carros nesse caminhão cegonha. Em 3 deles, os policiais encontraram a prova do crime: 5 milhões de reais roubados do banco. Ditangkaplah si Jose ini. Dari situ udah gampang banget untuk polisi mencari kira-kira Jose ini bekerja sama siapa. Siapa saja teman-temannya, siapa saja circle-nya. Semua orang-orang di circle-nya dijadiin tersangka. Nah, salah satu tersangka ketahuan nih sering mengunjungi satu rumah. Polisi akhirnya pura-pura mereka menyamar dan duduk di bar depan rumah yang sering dikunjungi itu. Pura-pura jadi pelanggan biasa. Saat 2 pria keluar dari rumah tersebut kelihatan mencurigakan, akhirnya rumah itu digerebek sama polisi, dikepung, dan polisi masuk, guys. Dan itu katanya kondisi rumahnya kayak di film-film. Orang-orang panik, lari, teriak-teriak. Ada yang mencoba untuk meraih senjata di kamar. Pokoknya, wih, kacau balau. Tapi nggak semuanya berhasil lari. Ada yang kesangkut pagar, ada yang berhasil ditangkap di dapur. Dan pada hari itu, polisi berhasil menangkap 5 orang di tempat. Dan di rumah tersebut, polisi juga berhasil menemukan tumpukan tas berisikan uang tunai yang bersandar di dinding rumah. Total uang yang berhasil disita sama polisi pada hari itu adalah 12,2 juta real Brazil. Nah, penangkapan ini jadi momentum juga. Dari sana, jaringan yang tadinya samar-samar nih, nggak ketahuan siapa aja isinya, udah mulai satu-satu ketahuan. Nah, aku juga nggak tahu nih guys, cara interogasinya polisi Brazil kayak apa. Aku juga penasaran banget. Tapi yang jelas, dari proses interogasi mereka, keluarlah nama-nama besar. Salah satunya adalah Alemão, yang disebut sebagai pemimpin utama dari operasi ini. Keluar lagi nama Tatu Zong, Moises Teixeira da Silva, yang disebut sebagai pimpinan teknis. Seorang spesialis penggalian yang juga pernah kabur lewat atau via terowongan dari penjara. Marcos Rogério Machado de Moraes, sang insinyur terowongan. Dan guess who? Josimar Neves
Andres Queiroz atau Gordinho, sang mantan satpam Bank Sentral yang memberikan informasi ordal di awal. Dan dari poin itu banyak banget nama-nama lain keluar sampai akhirnya ada 133 orang yang diadili dan terdapat 119 orang yang dinyatakan bersalah. Sementara 13 orang dibebaskan. Beberapa orang yang dinyatakan bersalah itu akhirnya dapat hukuman puluhan tahun penjara. Sisanya ternyata guys, merencanakan plot kejahatan di dunia nyata itu nggak seindah plot-plot di film. Jadi setelah kasusnya rame dan orang-orang tahu ada yang berhasil nih merampok Bank Sentral dengan uang sebegitu banyak, yang mendengar itu bukan cuma orang-orang biasa, tapi juga orang-orang jahat lainnya. Geng-geng lain yang merasa bahwa asik nih untuk ikutan. Ternyata ada uang-uang ilegal yang berhasil ditarik keluar peredaran. Akhirnya banyak kelompok-kelompok lain melakukan manhunt. Mereka berburu orang-orang yang terlibat dalam perampokan Bank Sentral untuk diperas dan dirampok juga. Tapi sadly, salah satunya adalah Fernandinho. Si Fernando kecil, anak 26 tahun yang punya cukup uang untuk menjalankan operasi ini, akhirnya diculik guys sama salah satu kelompok besar. Keluarganya diperas untuk minta tebusan, berharap bahwa mereka masih punya tuh uang-uang rampokannya, dan akhirnya Fernando kecil tidak bisa diselamatkan dan kehilangan nyawanya. Dan akhir dari kasus ini tidak seindah di film-film. Sebagian besar dari uang yang dicuri itu tidak pernah ditemukan kembali. Dari 164 juta real yang dicuri, hanya 53 juta yang berhasil diamankan. Sisanya entah kemana, mungkin dicuci, dirampok lagi sama rampok lainnya. Dan kejadian ini akhirnya menjadi catatan hitam dalam sejarah perbankan Brazil. Dan menjadi pelajaran betapa bahayanya kecerdasan yang tidak didasari moral. Tapi saking ikoniknya kisah perampokan ini, Banco Central Burglary telah diadaptasi menjadi film layar lebar di tahun 2011 berjudul Federal Bank Heist, dan sebuah series dokumenter di Netflix di tahun 2022 yang berjudul The Great Robbery of Brazil's Central Bank. Damn, gila sih. Bener-bener kayak La Casa de Papel nggak sih guys? Keingetan nggak kalian sama Money Heist? Tapi aku yakin juga serial seperti Money Heist itu juga pasti terinspirasi sedikit-sedikit dari cerita-cerita asli yang ada. Dan realitanya itu ya, walaupun kayak rencananya sudah digodok sematang apapun, satu kesalahan, satu setitik bisa merusak segalanya. Apalagi kalau misalkan emang niatnya jahat gini ya. Damn. Zam. Yang paling gila adalah mereka sama sekali nggak gunain senjata, nggak menyakiti siapapun. Bener-bener kayak goalnya adalah ya kami sebenarnya nggak mau nyakitin siapa-siapa ya, cuma mau ngambil uang yang sebenarnya mau dihancurin juga. Jadi kita ambil aja lah daripada dihancurin. Mereka nggak mikir gitu. Efeknya apa untuk mengembalikan uang dalam peredaran yang mestinya nggak ada di situ. Pasti bisa beratakin. Ini mungkin salah satu alasannya kenapa mereka inflasinya buruk. Ya kan? Uang mestinya udah ditarik dari peredaran sama mereka dibalikin lagi ke peredaran. Kita dari tadi mikir 164 juta real Brazil di tahun 2005 itu setara 70 juta dolar. Tapi di 2025 itu setara 512 miliar rupiah. Padahal 70 juta dolar di 2025 itu sekitar 1 triliun. Berarti yang buruk inflasi kita ya, berarti lebih parah. Itu tadi adalah episodenya Banco Central Heist. Dari semua episode yang kita bahas di season ini, so far favorit kalian yang mana? Coba komen di bawah. Favorit itu sebagai pelajaran aja guys, sebagai entertainment, jangan dijadikan inspiration, please. Karena harus kita mengingat juga bahwa ini semuanya rencananya keren, tapi akhirnya nggak ada yang enak. Sesungguhnya hati yang baik akan membawamu ke kehidupan yang tenang dan juga baik. Amin. Terima kasih semua yang sudah nonton. Besok kita akan ketemu di Neror. So jangan lupa subscribe karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye.